Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Upload setiap hari jam 9 malam atau pukul 21.00 selalu ada video dari channel YouTube ini yang insya Allah akan membantu kamu lewat edukasi, lewat nasihat dan lewat pembelajaran seperti layaknya video kali ini ya. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah atau yang selalu stay di channel ini, lebih-lebih yang sudah subscribe atau yang belum subscribe juga tapi ini video pertama yang kamu tonton, mungkin jangan lupa bantu channel ini terus berkembang. Insya Allah akan terus ada edukasi, akan ada terus berbagi ilmu lah intinya ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, tonton videonya sampai selesai. Kalau kamu suka jangan lupa di like dan share ke seluruh kerabat kamu, kita berbagi manfaat ya. Nah sebelum kita bahas materi yang akan membuat kamu, hidup kamu atau nasib kamu selalu beruntung jika kamu lakukan, ada 5 hal. Nah sebelum kita lanjut videonya atau sebelum kita bahas keilmuannya, saya ingin informasikan sekaligus mengajak kamu semuanya untuk bergabung di Sekolah Rahasia Keajaiban Doa yang saya adakan secara online ya. Durasinya selama 1 tahun ya, 1 tahun dari semenjak kamu mendaftar. Kemudian pertemuannya 1 minggu sekali secara online, tepatnya di hari Minggu, di Minggu malam ya. Akan ada edukasi, tentunya akan ada tanya jawab, kemudian ada sharing juga, kemudian bisa berbagi pengalaman dengan peserta yang lainnya, dan kamu juga akan mendapatkan video secara berkala agar kamu bisa belajar secara mandiri. Juga kamu akan mendapatkan audio terapi, kamu bisa jadikan sarana untuk memprogram pikiran bawah sadar agar hidup menjadi lebih berlimpah, lebih bahagia, dan lebih beruntung pastinya. Segera daftarkan diri kamu untuk bergabung di sekolah yang saya adakan, dan untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor, via WA juga bisa, atau klik link yang ada di deskripsi. Dan kali ini saya akan berikan tips agar hidup bisa lebih beruntung, rezeki lebih baik, hidup bahagia, kemudian percintaan atau hubungan percintaan juga lebih harmonis. Nah itu ada caranya, ya ada caranya. Kalau ngomong-ngomong tentang finansial atau tentang rezeki dengan percintaan, itu sebenarnya ilmunya sama ya. Pada prinsipnya ilmunya tidaklah beda, artinya sama. Di sini saya akan berikan 5 cara atau 5 tips yang bisa kamu praktekkan ya, yang bisa kamu praktekkan, karena ini bukan kesimpulan, tetapi kalau bicara tentang bagaimana cara ya, bicara tentang cara, saya akan berikan 5 ini. Ini cara yang cukup bahkan sangat efisien. Jika benar-benar kamu lakukan, pasti hidupmu akan berubah menjadi lebih baik lagi. Ada 5 cara atau 5 langkah yang harus kamu lakukan, dan ini pun harus kamu lakukan secara berulang, repetisi. Ada dari sisi cara berpikir, ada juga dari sisi spiritual, bahkan ada juga dari cara kamu berbuat atau tindakan kamu yang harus kamu perbaiki. Nah, dari 5 tersebut kita bahas dari yang pertama, yaitu bagian dari jiwa, bagian dari hati, yaitu mulailah menyadari bahwa diri kita adalah manusia. Ya, sadarlah Gus kalau diri kita ini manusia. Oh enggak, semua orang menyadari kalau diri itu manusia. Diri kita ini manusia. Yang disebut dengan manusia atau yang disebut manusia adalah mereka yang benar-benar menyadari bahwa hidup itu bertuhan, satu. Yang kedua adalah hidup itu pasti mengalami sebuah masalah ya. Artinya setiap masalah yang ada, kamu harus sadar bahwa dengan adanya masalah ya, itu bentuk atau cara Tuhan atau cara Allah untuk berbicara kepada kita. Karena kita kalau dikasih senang itu kebanyakan kita lupa. Tapi kalau kita dikasih masalah, dikasih kesulitan lah katakanlah seperti itu ya, atau dikasih teguran dalam bentuk masalah, kita pasti akan cari Tuhan. Ya mentoknya mungkin cari solusi ya, agar kita bisa lebih baik daripada sebelumnya. Nah kesimpulannya di sini, masalah itu yang harus muncul dalam kesadaran, maksud saya, masalah adalah cara Tuhan ya, cara Allah untuk mendewasakan kita, untuk menguatkan kita. Bahkan saya pernah mengatakan bahwa
Dengan adanya masalah, Allah ingin membuat kita atau ingin mengangkat derajat kita menjadi satu level, naik satu langkah atau satu level daripada kualitas diri kita dari sebelumnya gitulah. Jadi harus bijaksana menyikapi hidup, ya, menyikapi perjalanan hidup. Nggak ada manusia yang tidak punya masalah, dan tidak ada manusia selama dia masih hidup yang akan lepas dari masalah. Bisa mengatasi satu masalah, dia akan menghadapi masalah yang baru gitu. Nah, orang bijak, orang sukses akan mengatakan bahwa dengan adanya masalah justru saya bisa lebih kuat, justru saya bisa lebih dewasa, dan Allah akan menaikkan derajat saya atau menaikkan level kemanusiaan saya. Jadi yang pertama adalah hidupkan kembali kesadaran kamu bahwa kamu adalah manusia. Kita semuanya manusia. Yang menurut saya ekstrimnya adalah masalah yang ada itu temennya kita. Jadi kenapa saya katakan teman? Yang sejatinya teman itu selalu ada untuk kita, termasuk masalah. Jadi masalah itu bagi saya adalah sahabat yang membantu saya agar bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya. Ya. Ekstrimnya cara berpikirnya seperti itu, tapi nggak harus seperti itu. Intinya dengan kita sadar bahwa diri kita manusia, kita punya masalah, berarti Allah sedang berbicara kepada kita dan Allah ingin menguatkan kita sebagai manusia atau menaikkan level kemanusiaan kita. Yang kedua, berdoa dan usaha, dan dahulukan doa. Ya, dahulukan doa. Saya pernah mengatakan begini, bahwa ketika kita benar dalam berdoa, ya, itu kan urusan jiwa, ya, urusan roh. Kita benar dalam berdoa, maka kekuatan doa kita akan memprogram atau membentuk dalam tubuh kita, dalam fisik kita, yang akan menggerakkan kita menjadi manusia yang lebih aktif, lebih produktif, dan lebih kreatif lagi. Jadi anggap saja bahwa doa, ya, doa atau kamu mengamalkan sesuatu atau kamu memperbaiki batinmu, itu adalah bentuk program ulang hati atau program ulang bawah sadar. Jadi usaha itu nomor 2, doa dulu yang diutamakan. Karena ketika hatimu penuh dengan doa, hatimu penuh dengan harapan kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk lewat hatimu, kemudian fisikmu atau tubuhmu akan bergerak sesuai naluri, ya, sesuai hati yang sudah terprogram tadi, ya. Jadi dengan kita berdoa dengan doa yang benar, ya, doa itu kan tidak hanya bicara permintaan kita, ya, tetapi doa itu bisa berangkat dari hati, dari pikiran, dari ucapan juga. Antara pikiran, ucapan, serta tindakan kita itu juga harus selaras. Ya, ketika itu sudah benar, yang saya sebut doa tadi, pikiran, ucapan, dan tindakan itu, maka kamu akan lebih menjadi manusia yang kreatif, produktif, dan penuh dengan ide. Disitulah akan Allah mudahkan urusanmu, disitulah kamu akan menemukan keberuntungan atau kebahagiaan itu sendiri, serta rezeki pun akan mudah datang. Ya, itu yang kedua. Jadi dahulukan doa. Termasuk belajar ilmu seperti ini adalah bagian dari doa. Kamu sedang memprogram hatimu yang menjadi manusia yang lebih baik lagi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini yang tidak kalah pentingnya ini, ya. Yang ketiga adalah merubah habit yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Itu pasti dimulai dari pikiran, ucapan, tindakan, ya. Merubah habit. Sekarang yang paling tahu tentang dirimu, tentang habitmu itu adalah dirimu sendiri loh, ya. Ya, jadi saya tidak bisa bongkar apapun dari dirimu, lebih-lebih kita tidak pernah bertemu, tidak pernah kenal. Yang paling tahu tentang habit kamu ya adalah kamu sendiri. Sekarang kamu cek. Tadi kan saya katakan adalah merubah habit yang tidak baik menjadi baik. Sekarang dimulai dari pikiran dulu. Habit tidak baikmu apa? Contoh habit yang tidak baik adalah suudzon pada orang lain, menilai seseorang dari sudut pandang yang negatif, kemudian menilai kebaikan Allah, menilai anugerah Allah dengan tidak bersyukur, misalkan seperti itu. Dan itu adalah habit-habit yang buruk, ya, habit yang buruk yang berangkat dari pikiran. Nah, itu harus diperbaiki. Kamu lebih tahu habit burukmu tentang pikiran itu apa, maka kamu rubah jadi habit yang baik. Atau
mulai berpikir yang baik. Setelah merubah cara berpikir, yang kedua adalah ini yang paling kadang-kadang suka kita anggap enteng lah. Habit yang tidak baik adalah sering mengucapkan sesuatu yang tidak baik, mengucapkan hal-hal kotor, mengucapkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang tidak baik, baik itu untuk orang lain ataupun untuk dirimu sendiri. Jadi intinya kalammu atau kata-katamu itu sebenarnya atau sejatinya adalah doa. Jadi kalau kita sembarangan ngomong, lebih-lebih ngomongnya adalah ngomong yang merugikan diri kita sendiri, atau ngomongnya yang energinya itu rendah, energinya low, ya, sehingga berakibat vibrasinya juga low, akhirnya yang datang dalam kehidupan kita, yang kita manifestasikan atau yang kita tarik adalah hal-hal negatif pula. Berangkatnya dari kata-kata, difikirkan, kemudian yang kamu ucapkan, habit buruknya itu diganti dengan habit yang baik, kemudian tindakan. Ya, sejatinya gerakan kita, tindakan kita itu adalah simbol harapan kita atau simbol keinginan kita yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, perbuatan kita itu adalah cermin dari harapan kita juga. Gitu. Kalau kamu sering melakukan hal buruk, ya, dosa lah katakan seperti itu, melakukan tindakan yang berakibat itu menjadi dosa, maka sejatinya harapan kamu atau doa kamu adalah itu sendiri. Ya, pikiran, ucapan, tindakan, rasa juga ya, bagian feel-nya, bagian hatinya juga harus diperbaiki. Jadi yang ketiga adalah merubah habit buruk menjadi habit yang baik. Repetisi, diulang-ulang. Kemudian yang keempat adalah mulailah dari sekarang untuk memperbaiki pergaulanmu. Ya, karena pergaulan itu menentukan nasibmu. Karena di mana kita bergaul, disitulah kita akan mendapatkan pemikiran-pemikiran, kita akan mendapatkan kebiasaan-kebiasaan, bahkan kita akan mendapatkan keburukan kalau pergaulannya buruk. Ya, bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau kamu ingin sukses, ya berkumpullah dengan orang-orang yang sukses, karena orang sukses itu hanya membicarakan tentang kesuksesan. Gitu. Kalau petuah tua mengatakan, dari para wali mengatakan bahwa berkumpullah dengan orang-orang soleh, karena sudah pasti orang-orang soleh itu akan membicarakan tentang kesolehan, membicarakan tentang kebaikan, membicarakan tentang ilmu-ilmu Allah. Jadi di mana kamu bergaul itu akan menentukan nasibmu di masa yang akan datang. Karena mempengaruhi pola pikir dan mempengaruhi ucapan serta mempengaruhi tindakan juga. Itu yang keempat. Dan yang terakhir ini yang sangat penting, ya, sangat penting, yang banyak diabaikan oleh kebanyakan orang, yaitu mulailah dari sekarang berani bermimpi besar. Karena orang sukses itu berawal dari impian. Ya. Yang terjadi hari ini adalah hasil dari impianmu di masa lalu, dari ucapanmu di masa lalu, dan ucapanmu itu adalah impianmu sebenarnya. Ya, dari yang kamu pikirkan itu adalah impian kamu. Nah, banyak orang membatasi untuk bermimpi besar, untuk berkeinginan besar. Jadi kalau kita membatasi impian kita, ya kita akan terbatas. Yang kita dapat juga akan terbatas. Karena orang-orang sukses itu berani bermimpi besar, berani berkeinginan besar. Saya adalah salah satu orang yang basic dari lingkungan yang takut bermimpi besar. Gitu. Dulu saya punya pemikiran hidup itu yang penting hidup gitu. Hidup itu yang penting bisa makan aja udah cukup gitu kan. Nah, itu kan bukan pemimpi besar atau bukan termasuk orang-orang yang berani bermimpi besar. Gini, sederhananya, saya akan coba patahkan logika. Bermimpi itu nggak bayar. Bermimpi itu tidak dikenakan biaya, tidak dikenakan royalti juga. Bermimpi itu pun urusan pribadimu antara dirimu dengan Allah. Itu karena impianmu itu adalah harapanmu. Beranilah bermimpi besar, setidaknya berani berkeinginan besar. Gitu. Kamu ingin punya pendapatan berapa satu bulan? Walaupun realitanya hari ini pendapatan kamu itu secara logika kecil, tapi tetaplah harus berani bermimpi besar, punya income yang gede, punya income yang besar. Karena dengan cara kamu mengulang-ulang impian besarmu, ya, impianmu atau pikiranmu itu akan mampu menjangkau angka yang kamu inginkan atau income yang kamu inginkan. Jadi dimulai dari pikiranmu. Jadi impian itu ada di pikiran. Mulailah berpikir besar, bermimpi besar. Karena dengan bermimpi besar, pasti suatu saat kamu akan sampai di sana.
Kenapa saya katakan pasti? Karena memang yang terjadi hari ini pembuktian ya. Yang terjadi hari ini adalah hasil dari apa yang kita pikirkan di masa lalu. Jadi kalau hari ini kamu mulai berpikir besar, suatu saat kamu akan jadi orang besar. Suatu saat kamu akan mendapatkan yang besar. Apapun itu bentuknya. Sekali lagi, kamu tidak punya kewajiban untuk bercerita kepada orang lain sebesar apa impianmu. Ya, kamu tidak punya kewajiban juga untuk menyampaikan kepada khalayak ramai sebesar apa impianmu. Itu urusan pribadimu, urusan hati, urusan keinginan, urusan pikiran, antara hubunganmu dengan Allah. Jangan batasi impianmu, karena Allah itu tanpa batas. Allah itu maha bisa mengabulkan setiap harapan manusia. Bahkan di saat manusia mengatakan atau memikirkan atau bahkan ngebatin, mengatakan bahwa impian saya tidak mungkin bisa saya capai. Tetapi bagi Allah, semuanya pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Dengan cara kita membatasi impian kita, berarti kita membatasi kemampuan Allah untuk mengabulkan doa kita. Jadi ya bermimpi besar saja. Saya sekali lagi, saya dibesarkan di lingkungan takut akan bermimpi besar. Ketika saya hijrah dari satu tempat, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, saya mulai berani untuk bermimpi besar. Dan bagi saya Allah berikan kemudahan untuk menggapai impian saya. Dan saya sudah ceritakan di channel YouTube, di salah satu video saya, bahwa 2022 hampir semua hajat saya atau doa saya dikabulkan oleh Allah. Itu salah satu sebabnya adalah karena saya berani bermimpi besar. Semoga dari 5 poin yang saya sampaikan bisa benar-benar bermanfaat buat kamu. 5 cara saja ya. Kalau kamu di awal sudah mengatakan ini sulit, ini teori, intinya negatif lah pemikiran kamu, ya kamu juga tidak akan mendapatkan manfaatnya. Tetapi buat kamu yang mengatakan lalu menganggap bahwa ini ilmu gratis, hanya nonton di YouTube, saya tinggal praktekkan, ternyata cuma 5 poin saja untuk merubah nasib. Nah, itu juga tipe-tipe orang yang akan sukses karena menghargai atau mengapresiasi ilmu yang didapat. Terima kasih teman-teman, saya senang bisa berbagi. Lebih-lebih kamu mau praktek, itu sudah sangat membuat saya bahagia. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillallah, si miskin ilmu dan lemah dalam pengetahuan. Mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.